Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, ampuni hamba ya Allah. Walhamdulillah, terima kasih nikmatmu ya Allah. Wala ilaha illallah, kuatkan tauhid kami hingga akhir hayat kami. Wallahu akbar, engkaulah segala-galanya ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, imamil zakirin wa qaidil mu'minin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Ikhwah fillah, cahaya hati yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Semoga semua kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, negeri kita Indonesia, seluruh kaum muslimin muslimat dalam berkah Allah. Kali ini kita akan membahas tentang pribadi berzikir, di mana zikir sudah menjadi kepribadian. Dan tentu ini buah dari mujahadah hamba itu yang terus-menerus berzikir kepada Allah, sehingga melembaga pada dirinya, membudaya, helaan napasnya, denyut jantungnya, zikir terus. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut 69. Mereka yang bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah, Allah tunjukkan jalan-jalan, cara-cara untuk mendapatkan hidayah itu. Dan sesungguhnya Allah sangat senang dengan hamba yang terus melakukan perbaikan-kebaikan. Nah, puncak dari hidayah Allah kepada hamba yang terus bermujahadah adalah Allah jaga hamba itu dalam ketaatan kepada Allah. Nah, karena hamba itu terus berzikir kepada Allah siang, malam, pagi, sore, di mana, kapan, situasi kayak apapun, berdiri, duduk, berbaring, terus ingat Allah dia, maka hamba ini Allah beri hadiah. Apa hadiahnya? Hafizallah qalbahu bi dzikri. Allah jaga hatinya ingat Allah. Allah yang jaga, bukan lagi dirinya. Kenapa dia terus-menerus berzikir? Karena dia takut lupa Allah. Allah tahu itu. Dia terus-menerus berzikir karena dia ingin selalu dekat dengan Allah. Allah tahu itu. Kenapa orang itu terus-menerus berzikir? Karena dia takut ditinggalkan oleh Allah. Karena itulah dia terus berzikir. Dan Allah tahu itu. Kenapa orang terus berzikir? Karena dia takut berbuat dosa. Allah tahu itu. Karena itu Allah ampuni dia. Kenapa dia terus-menerus berzikir? Karena namanya manusia, insan. Dari kata nasia, bukan lupa, pelupa. Manusia ini pelupa. Lupa dengan nikmat Allah. Akhirnya dia maksiat, bahkan dia gunakan nikmat Allah itu untuk maksiat. Sampai Allah bertanya kepada manusia ini, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim.
Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla. Surah Al-Infitar. Hai manusia, apa yang menyebabkan engkau durhaka kepadaku, kata Allah. Bukankah aku yang menciptakanmu? Aku beri nikmat kepadamu. Lalu mengapa engkau berbuat maksiat kepadaku? Kala, jangan begitu, hai manusia. Gimana nggak terlalu manusia ini zalimnya kepada Allah? Diciptakan, disempurnakan, dikasih nikmat, dikasih fasilitas, lalu maksiat. Sangat durhaka kepada Allah. Kalla. Itu Allah berkata pada manusia yang menggunakan nikmat Allah berbuat maksiat, jangan gitu dong. Jangan begitu. Dikasih nikmat kemerdekaan, euforia dengan korupsi. Negeri ini merdeka berkat rahmat Allah. Tapi setelah merdeka, negeri ini luar biasa. Luar biasa penduduknya tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Kalla, jangan begitu dong wahai penduduk negeri Indonesia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah hadiah dari Allah pada mereka yang terus berzikir. Allah jaga hatinya berzikir kepada Allah. Allah jaga hatinya berzikir kepada Allah. Karena dia terus berzikir. Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kalian kepada aku berzikir kepada kalian. Kalian menyebut namaku, aku sebut nama kalian. Kalian ingat aku ingat pada kalian. Sekala kalian menyebut namaku pada diri kalian, zikirnya diam-diam. Surah Al-A'raf ayat 205. Tanpa dikeraskan, zikir dalam hati. Apa kata Allah? Aku sebut nama kalian pada zatku. Sekala kalian berzikir bersama dalam halaqah zikir, dalam majelis zikir, kalian menyebut namaku. Zikir berjamaah yang sering kita lakukan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200, fazkurullaha kadzikrikum aba'akum wa asyadda dzikra. Berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian memanggil-manggil, menyebut-nyebut ayah ibu kalian. Ayah, ibu, atau lebih indah dari itu. Menyebut Allah di tengah khalayak ramai. Kita banggakan Allah. Nih, depan televisi ini, Arifin bangga bertuhan Allah. Arifin bangga sebagai hamba Allah. Allah, Arifin bangga sebagai hambamu ya Allah. Terimalah sebagai hambamu ya Allah. Hakul yakin, Allah berfirman, aku akan menyebut namamu di hadapan khalayak malaikatku. Aku banggakan namamu di hadapan malaikat-malaikatku. Yang pahamnya tidak akan riya. Malah melalui televisi Antv ini zikir menjadi dakwah. Ada orang yang gak paham zikir kok nangis-nangis. Riya tuh, hati-hati. Orang yang tenggelam dalam nikmatnya zikir, merasakan keagungan Allah sudah tidak peduli. Tidak peduli ada TV atau tidak, ada orang atau tidak. Semua ia persembahkan untuk Allah. Kebanggaannya sebagai seorang muslim, bangganya dia menyebut nama Allah. Dan Allah pun akan membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikat Allah. Karena itu orang yang berzikir selalu ketakutan, lupa kepada Allah, lupa berzikir, takut dia. Karena itu dia berdoa. Ini doa orang yang selalu ingin dekat dengan Allah. Dan doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang juga ketakutan. Takut kalau lupa Allah. Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ikhwah cahaya hati rahimakumullah. Ya Rabbi, tolonglah hati ini selalu berzikir kepadamu. Tolonglah lisan ini selalu berzikir padamu. Hati ingat kepadamu, lisan ini banyak menyebut namamu. Ini sebaik-baik zikir namanya. Zikir lisan lebih utama daripada tidak berzikir. Zikir hati
lebih utama daripada zikir lisan. Tetapi zikir hati disertai lisan lebih utama daripada hati saja atau lisan saja. Makanya zikir lisan ini dipahami, dihayati. Subhanallah, Maha suci Allah. Sucikan hamba, ampuni hamba. Perbaiki hidup hamba, akhlak hamba. Walhamdulillah, nikmatmu yang luar biasa ya Allah. Hamba ini kurang bersyukur, ampuni ya Allah. Wala ilaha illallah, kuatkan tauhid hamba hingga akhir hayat hamba mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang di akhir hayatnya menyebut nama Allah, dakhalal jannah bighairi hisab, dia masuk surga tanpa hisab. Wallahu akbar, langsung tersungkur dia. Allah segala-galanya, maha agung, maha dahsyat. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwah ila rahimakumullah. Aini ala zikrika wa syukrika. Dia pun minta agar Allah menjadikan dia hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah hamba Allah yang bersyukur. Bahagia surga sebelum surga sebenarnya di akhir orang yang bersyukur atas nikmat Allah, dia bersyukur, nikmat lagi, syukur sendiri itu nikmat tuh. Syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi. Makanya selama bersyukur, selama itu nikmat. Yumatikum mataan hasanah, sampai dia berkeluh kesah. Keluh kesah itu kan gak nyaman. Begitu dia berkeluh kesah, sudah gak nyaman dia. Maka itu kita berdoa, Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat. Kemudian wa husni ibadatik. Kita minta kepada Allah agar menjadi hamba Allah yang dapat menegakkan ibadah terbaik kepada Allah. Bukan hanya baik, terbaik. Kalau salat bukan hanya tekun, bukan hanya tahu ilmunya, tapi khusyuk. Bahkan salatnya punya asar, punya hikmah, punya pengaruh, punya dampak yang besar dalam kehidupan ini. Karena di antara tanda yang tampak dari kekhusyukan salat adalah kemuliaan akhlak. Zikir yang khusyuk, dipahami, dihayati. Antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kau mabok sehingga kau paham benar apa yang kau ucapkan. Kalau tidak paham, tahunya kayak orang mabok. Orang mabok lihat, gimana orang mabok? Berbuat, berkata, tidak sadar apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Itulah orang mabok. Banyak orang sholat mabok. Dia sholat, dia takbir, dia ruku, dia sujud, dia salam, tapi dia tidak paham. Tidak paham bahwa dia sekarang menghadap Allah. Tidak paham bahwa setiap lafaz itu sesuatu yang luar biasa. Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi dia tidak paham. Makanya nggak ada getaran apa-apa kan. Maka kalau zikir dia lakukan dengan sungguh-sungguh, pemahaman, penghayatan, itu akan menjadi hikmah yang luar biasa bagi yang berzikir, bahkan bagi yang mendengar. Dia ingin ibadah terbaik. Salat sunnahnya dijaga, qiyamul lail, tahajudnya dia bangun lebih awal, jam 2:30, 3 malam. Karena memang dia serius, dia ingin melakukan yang terbaik di hadapan Allah. Inilah keinginan hamba yang selalu ingin berzikir kepada Allah. Maka tidak heran Allah zikirkan hatinya, pikirannya, mulutnya. Orang kalau banyak berzikir itu yang keluar kalimat-kalimat berat, qaulan saqilat, kata-kata hikmah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwah, cahaya hati yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah. Allah berkahi semuanya, terutama negeri Indonesia yang kita cintai dalam berkah Allah dan seluruh kaum muslimin.
Makanya Arifin mulai dengan zikir terus, agar Arifin selalu berzikir, agar ikhwah fillah cahaya hati berzikir, agar penduduk negeri Indonesia ini berzikir. Ingat Allah menatap kita, Allah mendengar kita, Allah beri nikmat kepada kita. Bisa maksiat enggak? Kan akhirnya taat. Ingat kematian semakin dekat, umur memang bertambah, usia berkurang, jadwal kematian dekat sekali, sudah ditentukan jadwal kita dan kita sudah divonis mati oleh Allah. Ingat mati, taat kita. Ingat alam kubur galian 2 meter, kepala utara, kaki selatan, dimiringkan ke kiblat, bantalnya tanah, tubuh ini hancur semua, taat kita. Ingat saat dibangkitkan nanti, kiamat dahsyat sekali, bumi digoncangkan, manusia berterbangan kayak laron, gunung-gunung bertabrakan, sesuatu yang mencekam, yang luar biasa hadir dalam benaknya. Akhirnya dia taat. Ingat di akhirat, yauma tublas sarair, dibuka semua tabir apa yang dia lakukan di muka bumi ini. Banyak perang sandiwara, banyak intrik-intrik, banyak retorika. Terbongkar pada hari itu. Tapi hari itu juga hari kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan bagi orang-orang yang senang beramal saleh, bahkan orang-orang yang dizalimi. Innal mazlumina yaumal qiyamah humul muflihun. Pada hari kiamat nanti, orang-orang dizalimi meraih kemenangan. Marsinah, masih ingat almarhumah Marsinah? Ya Allah, pembunuh Marsinah sampai sekarang tidak tertangkap. Jangan khawatir, satu saat Marsinah akan dibahagiakan oleh Allah. Terbongkar siapa pembunuh Marsinah. Almarhum Munir, pejuang hak asasi manusia ini, dipanggil oleh Allah, dibunuh. Tidak terbongkar secara utuh siapa pembunuh sebenarnya. Jangan khawatir wahai istri Munir, wahai orang-orang yang cinta kedamaian, yang cinta keadilan, jangan takut. Allah Maha Adil. Hari kiamat nanti itulah hari keadilan. Almarhum Munir akan meraih kebahagiaan. Tidak ada yang tidak dibalas oleh Allah. Terbongkar pembunuhnya. Allahu Akbar. Nah, ingat tentang hari akhirat seperti ini. Bagaimana kita bisa maksiat? Bagaimana mungkin kita berbuat zalim kepada orang, menyakiti orang lain, karena semuanya juga akan dibalas. Allahu Akbar. La tadzlimun wa la tuzlamun. Jangan kau berbuat zalim, kau tidak akan dizalimi. Semuanya dibalas oleh Allah. Allahu Akbar. Kalau sudah ingat begini, maka akan menjadi kepribadian kita, akan menjadi akhlak kita, rumah tangga sakinah, kita pun cari rezeki yang halal, kita pun ingin jadinya kedamaian, kebaikan, keadilan. Inilah buah dari zikir yang telah menjadi kepribadian. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau beri kesempatan hamba untuk berdakwah. Ya Allah, Engkau beri kesempatan hamba untuk menyaksikan dakwah ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, mohon ya Allah, tolong ya Allah, hati kami semua, hati Arifin dan semua ikhwah filah cahaya hati dimanapun berada, untuk selalu ingat kepada Engkau, selalu menyebut asma Engkau. Tolonglah kami ya Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmat Engkau ya Allah, pandai mensyukuri nikmat Engkau, terutama nikmat kemerdekaan negeri ini ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah kami dapat menegakkan ibadah yang terbaik kepadamu, bukan hanya tekun tapi juga khusyuk, nikmat ya Allah, sehingga membekas dalam kehidupan ini dengan ketaatan dan amal saleh, disertai dengan kemuliaan akhlak ya Allah. Berkahi kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Arifin banyak bicara, banyak salah. Mohon si Arifin ini dimaafkan. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.